Ini on. Oke, ibu-ibu masih semangat kan? Semangat. Oke. Ini tadi pertanyaan. Demikian pembahasan kita mengenai memahami cara anak usia dini belajar. Tadi kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana bermain ternyata mampu meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Kemudian bagaimana bermain juga sebagai cara, ternyata bermain juga sebagai cara untuk bermain untuk anak. Oke, nah dari penjelasan panjang lebar kita tadi, kira-kira ada yang nyangkut nggak, Bu? Coba, mana ketua kelompoknya? Bu Rara. Oke, Bu Rara. Yang mana, Bu? Dari penjelasan kita tadi mengenai bermain untuk belajar, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa anak, ada yang diingat nggak, Bu? Bu. Oke, ada yang nyangkut kan? Ada. Ya. Oke, coba sekarang Ibu Rara. Apa hal-hal penting yang Ibu tangkap dari penjelasan tadi? Dengan cara anak bermain, Bu, anak-anak itu bisa menambah kosakata, Bu. Nah, terus apa Kayak lagi? bermain boneka-bonekaan, masa-masaan. Ya, Itu bakal menambah kosakata. ya menambah kosakata. Kemudian apa lagi? Bisa menambah imajinasi dia, Ibu. Oh iya, imajinasi. Terus, Kayaknya pintar ya. siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Ibu Vivi? Imajinasi. Kemudian apa ya, Bu Ketua? Kreatif. Nah, tadi kan dia kreatif. Terus tadi juga apa tadi? Ketika main itu loh, Main apa dulu, Bu? main Congklak. itu, main dongklak itu. Tadi anak belajar apa? Ayo ingat. Kejujuran, Bu. Ya, kejujuran bisa. Main juga. curang juga, Bu. Terus ada juga ini. Dia belajar mengambil Kepuasan. Keputusan. Keputusan. Ingat, nggih? Oke. Coba sekarang setelah tadi sudah dijelaskan, tadi kita sudah sama-sama dijelaskan oleh ketua kelompoknya, Ibu Rara. Ya. Oke. Sebagian sudah dijelaskan. Tadi Bu Rara katanya kalau kita bermain itu kan bermain itu melatih kemampuan fisik anak. Ya. Contoh, bermain layang-layang, anak jadi lari. Sehat, Bu ya. Sehat. Jadi membuat anak sehat karena aktivitas fisik itu. Kemudian manfaat bermain anak yang lain itu ada emosi. Jadi ketika anak bermain, anak itu jadi merasa bahagia. Kemudian dia bisa mengekspresikan perasaan seperti katanya Ibu Vivian tadi. Kemudian juga mereka jadi pintar bersosialisasi dengan teman-temannya. Berarti kita nggak boleh ngurung anak diem di rumah terus ya, Oh Bu iya, ya? kita Dan harus dek. membiarkan anak bermain. Dendek kurungan Oke. anaknya. Lasingan takut ya bulang dia. Oke, Bu. kasus. Kita lanjut ya. Oke. Selain selain manfaatnya dari segi emosi, ini juga anak-anak itu juga cara berpikirnya jadinya baru, mendapat pengetahuan yang baru. Kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahan karena sudah berinteraksi dengan teman-temannya, dia belajar menyelesaikan masalah. Kemudian anak-anak juga belajar membuat keputusan, mengembangkan kreativitas anak seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi saya menyimpulkan ini, Bu ya. Kemudian dari segi sosial, anak-anak mempunyai kesempatan untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Ini proses adaptasi. Kemudian seperti yang Ibu Rara katakan tadi, dia menambah kosakata anak. Jadi secara tidak langsung dengan bermain, anak-anak itu ternyata mendapat kosakata yang banyak sekali, ya. Jadi dia lebih lancar dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Oke. Coba sekarang buka buku pintarnya yang sudah dibagikan. Ya, Ibu ini. Ya. Di situ lihat dari pengasuhan anak ya, lembaran pengasuhan anak, buku pintar pengasuhan anak. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajarannya, tentu apa? Ada PR. Jadi bukan anak sekolah aja yang punya PR, ibu-ibu juga punya PR.
ilmu yang didapat hari ini tentang bermain itu untuk belajar, tentang pengasuhan anak melalui bermain, kemudian meningkatkan kemampuan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa anak, itu harus dipraktikkan. Ibu terapkan dalam pola didik asuh anak di rumah. Jangan lupa ajak suaminya, ajak bapaknya anak-anak untuk ikut bekerja sama. Oke. Maksudnya gimana Ibu? Jadi begini, sepulang ibu dari sini, coba ceritakan ke suaminya, ke bapaknya, apa yang ibu pelajari hari ini. Ternyata Pak, pola asuh anak yang bagus itu seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Ingat, pertemuan selanjutnya saya akan tanyakan kembali apa sudah dipraktikkan atau belum. Siap. Jangan lupa buku pintarnya juga harus dibawa kembali. Oke, berhubung hari sudah semakin sore, sebentar lagi juga sepertinya hujan. Oke, masak. Oke, sekarang coba buka buku pintarnya. Udah. Nah, coba buka buku pintar halaman 6 dan 7. Sudah? Oke. Lihat di situ judulnya praktek bermain dan meningkatkan kemampuan bermain anak. Nah, ada yang bisa bacakan? Tidak tahu. Oke. Mana Bu? Belum punya kacamata Bu, belum pakai Oke. kacamata. Kita sama-sama ya. Ya. Kita baca sama-sama. Yang pertama, membacakan buku cerita sebelum tidur. Membacakan buku cerita sebelum tidur. Nah, jadi udah tahu kan? Buku Ya. cerita? Ya. Nah, kemudian mendongeng sebelum tidur. Mendongeng sebelum tidur. Ayo, apa bedanya membacakan buku cerita sama mendongeng? Beda Bu. Ya. Kalau bercerita itu nggak pakai buku. Kalau berdongeng itu pakai buku. Nggak kebalik ya. Kalau membacakan buku cerita kan kita baca buku tuh. Kalau mendongeng mungkin yang pernah kita dengar dulu. Stefan. Oke. Yang ke Agak diem dulu biar adiknya agak rewel. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam kegiatan ibu di rumah. Apa contoh kegiatan ibu di rumah? Yang biar apa Bu? Kegiatan ibu di rumah. Memasak. Ya, kita libatkan anak-anak dalam Oh. proses mencuci, memasak, iya. menyapu. Itu kita libatkan anak-anak ya. Tapi jangan dipaksa loh Bu ya. Iya. Kita libatkan, beda dengan menyuruh. Iya. Kemudian mengajak suami dan anak-anak untuk bermain bersama, misalnya main tebak-tebakan. Nah, main tebak-tebakan contohnya main rantai kata seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Itu bisa dipraktikkan di rumah. Sudah kan tadi sebelumnya. Nah, itu bisa dipraktikkan dengan melibatkan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Siapa tahu ada kakek, nenek, paman. Itu bisa diajak bermain bersama. Kemudian meminta anak bercerita tentang pelajaran sekolah. Nah, jadi ketika anak pulang sekolah, kita tanyakan apa saja yang sudah dipelajari di sekolah, apa saja yang sudah dia lakukan di sekolah, apa aja pengalaman yang menarik di sekolah, seperti itu. Kemudian mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Ibu-ibu bisa nyanyi nggak? Bisa. Iya, nyanyinya nggak mesti Tarik dangdutan. sis semongko. Oke, nyanyi bisa kan bintang kecil, yang begitu-gitu yang ibu bisa ajarin Yes. anak penyanyi. Jadi anak itu merasa dilibatkan. Itu juga bisa memperbaharui kosakata anak dari lirik-lirik lagunya, melatih anak untuk mental anak untuk terbiasa apa Bu? Terbiasa kreatif. Terbiasa untuk berbicara. Ya. Oke. Kan kemudian mendiskusikan dengan pasangan, lagi-lagi dengan pasangan Ibu G.
Tapi ibu-ibu di sini punya pasangan semua toh? Ya. Yang nggak punya pasangan bisa melibatkan paman atau anggota keluarga yang lain, Ge. tentang bagaimana itu sudah diskusikan anak, bagaimana memasukkan anak, mengusahakan anak untuk bersekolah di PAUD. Seperti yang sudah kita terangkan tadi, apa pentingnya PAUD bagi anak untuk anak usia Dini. Oke. Yang kita baca tadi di buku pintar ini, yang berapa tadi? Berapa jumlahnya? 2. Ada tuh 7. 7. Nah, itu di buku pintarnya boleh dibawa pulang. Nanti itu ibu-ibu praktekkan di rumah, Ibu-ibu praktekkan di rumah. Yang tadi itu membacakan buku cerita, mendongeng, semuanya dipraktekkan, Bu, Nanti pertemuan selanjutnya saya akan tanyakan. Nanti ibu-ibu kalau sudah melakukan kegiatan yang ada di buku pintar itu, ibu centang, biar saya tahu kegiatan mana saja yang sudah ibu praktekkan di rumahnya. Ibu centang tuh mana yang sudah ibu lakukan. Jadi pertemuan selanjutnya buku pintarnya dibawa kembali. Saya akan cek siapa yang tidak mempraktekkan dan siapa yang sudah mempraktekannya di rumah. Jangan lupa ajak suami juga untuk ikut bekerja sama, untuk ikut terlibat. Oke, Bu? Oke, Bu. Oke. Semangat, Bu, Ibu. Semangat. Bisa, kira-kira bisa? Bisa. Oke, harus bisa. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu untuk menghadiri acara Pedaku 2 ini, Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Jangan kapok, Bu, ya. Jangan bosan lihat pendampingnya, Bu, ya. Jangan bosan ketemu saya, Bu, Terima kasih dan jangan lupa untuk datang ke pertemuan selanjutnya. Jadwalnya tetap, Bu, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.